Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di video kali ini tentang gaji YouTuber pemula setelah lolos monetisasi. Oke, setelah lolos monetisasi ya, kita membuat konten, kejar persyaratan, kemudian mendaftarkan program partner, kemudian menunggu lolos monetisasi program partner YouTube. Oke, seperti itulah kira-kira. Nah, selanjutnya di video kali ini didedikasikan untuk Anda semua yang saat ini mengejar pokoknya para pejuang monetisasi ya, para pejuang monet. Nah, di sini mungkin kita beranggapan dulu ya, saya bercerita tentang flashback ke masa lalu. Saya beranggapan ketika telah lolos monetisasi maka gajian auto cuan lah, auto gede dan auto menggiurkan lumayan lah, sehingga saya saat itu sangat menggebu-gebu lah. Nah, berhubung nggak ada kerjaan lain ya, saya seorang pekerja serabutan karena pendapatan juga sama-sama ya seperti halnya pengangguran ya. Kalau ada kerja, kalau nggak ada ya diam aja. Nah, maka dari itu dari situlah saya membuat konten-konten. Sebenarnya saya saat ini sedang membangun 5 channel ya dengan tema yang berbeda-beda. Nah, di sini sangat sulit sekali untuk ya menurut saya sih. Menurut mereka gampang seperti yang kita lihat thumbnail, cara cepat mencapai persyaratan monetisasi YouTube, cara gampang, ngapain susah-susah, gak usah beli subscriber. Ini yang cara yang paling gampang setelah ditonton videonya ya, seperti itu. Kita cuman di bawahnya cuman saling padamkan seperti itu ya. Jadi usahakan berjuang sendiri sesuai kemampuan kalian, dan di situ kita akan mendapatkan banyak pelajaran tentang skill-skill YouTube seperti itu. Pokoknya asalkan penonton suka dan menarik perhatian mereka konten kita, maka tidak perlu minta-minta subscribe, mereka akan otomatis subscribe dengan sendirinya. Oke, itu membutuhkan proses dan cukup melelahkan juga ya. Oke, langsung saja. Sepertinya saya terlalu banyak basa-basi di sini. Langsung saja, gaji YouTuber pemula setelah lolos monetisasi. Oke, di sini adalah kita lihat pendapatannya dari bulan ke bulan. Gaji YouTuber pemula ini sekitar bulan Desember 2023 ini hanya dapat 631, kemudian turun naik ya. Kemudian di sini ada lonjakan. Nah, bagaimana cara pencairannya? Mungkin kalian yang saat ini sedang berusaha untuk lolos monetisasi mungkin bertanya-tanya ya. Syarat pencairannya itu harus $100 ya, $100 atau sekitar 1.300.000. Nanti akan otomatis kita akan menerima email pembayaran untuk segera mengecek ke rekening yang telah kita daftarkan di Google AdSense. Oke, nanti mungkin ada beberapa pengaruh yang bisa menentukan besar kecilnya pendapatan ya. Ini jumlah penayangannya hari per harinya sekitar Rp35.000 sehari ya. Ini menurut saya cukup bersyukur juga, karena di lingkungan saya ada juga yang YouTube sebulan cuma hanya dapat 60.000, 30.000. Ini saya termasuk beruntung ya, sehari Rp35.000. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pencairannya kalau belum mencapai $100 atau ambang batas pembayaran sekitar 1.300.000. Nanti digabungkan teman-teman. Kalau belum cukup bulan ini nanti digabungkan bulan depan ya. Seperti contoh di sini bulan April saya dapat 1.024.000 lebih ya. Kemudian bulan Mei 940.000. Ini digabungkan ya. Berarti nanti kalau kita sudah setiap tanggal 22 itu kita akan mendapatkan email pemberitahuan ya. Maka kita akan mendapatkan hampir 2 juta rupiah ya. Ini untuk satu channel. Mengapa saya membangun banyak channel? Nah, saya akan gabungkan nantinya supaya ambang batas pembayarannya saya dapat penghasilan itu 1 bulan sekali. Nah, keuntungan lainnya mungkin kita akan mendapatkan lagi, mungkin kalau beranggapan orang itu apa ya, jangan terlalu muluk-muluk berekspektasi terlalu high lah. Tapi kita kelola mindset kita dengan positif, ada mindset pola pikir yang benar ya. Seperti halnya pesawat, kita kan harus belajar take off dulu, harus memahami dulu sistem alur bagaimana cara lepas landas yang baik. Itu yang sulit itu kita ketika pas take off ya. Nah, apa yang dicari para konten kreator seperti kita itu kita akan menikmatinya setelah
berhasil lepas landas. Nah, ketika lepas landas itu kita akan mendapatkan banyak sekali seperti semacam sponsor atau endorsement, ambassador dan lain sebagainya. Kita juga akan belajar bagaimana cara menentukan harga endorse kecil-kecilan ya, dapat sampel gratis dan lain sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan pengalaman yang lebih dari seperti sekolah-sekolah formal yang lainnya ya. Kita di sekolah, misalnya sekolah SMA, SMK, itu kan kita kebanyakannya teori ya, tidak praktik. Tapi untuk menjadi seorang konten kreator dimanapun itu, baik lewat FB Pro, lewat YouTube, sekarang banyak sekali itu kita langsung mempraktekkan sebuah seperti mata pelajaran perkuliahan lah, minimal itu kita setara dengan D3 lah sepertinya. Karena di situ kita mempelajari data analitik seperti pialang saham yang mempelajari dan data analitik untuk kita prediksikan bagaimana hasilnya setelah kita membuat sebuah produksi dari sebuah video. Oke, seperti itu saja. Mungkin yang penasaran sekarang sudah terjawab ya, bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi pendapatan para konten kreator seperti YouTuber, Facebookers, Snackers, TikTokers. Nah, di YouTube ini yang menurut saya yang paling unik ya, karena faktor yang pertama, kita ada istilah CPM rate dan RPM rate. CPM rate itu ketika pengiklan menawar konten kita ke YouTube, itu namanya CPM, artinya jumlah yang dibayarkan dari pengiklan ke YouTube. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan RPM, artinya revenue per million. Kita akan mendapatkan bayarannya kan per 1000 tayangan ya. Misalnya ini tayangannya sekitar saya mendapatkan misalnya 1.024.000. Ini bisa jadi CPM-nya sebesar Rp10.000 untuk 1000 tayangnya. Nah, Rp10.000 ini dikali 1000. Oke, dikali 1 bulan 100.000 penayangan ya. 100.000 dikali 10.000, berapa ya? Pokoknya totalnya seginilah. CPM menghasilkan RPM. CPM itu jumlah yang dibayarkan oleh pengiklan ke YouTube ya, penawarannya, dan dari YouTube ini dibagikan ke kita berupa RPM. Nah, besar kecilnya penawaran YouTube itu tergantung konten juga teman-teman, tergantung konten ya. Setelah kita mendapatkan CPM, kita akan mendapatkan dipengaruhi juga oleh klik, tayang rasio, dan penayangan. Misalnya seminggu langsung rame, itu otomatis CPM-nya bisa naik ya. CPM bisa naik. Kalau penayangannya sepi terus video itu, dari tadinya kita mendapatkan bayaran per 1000 tayangnya besar, misalnya 100.000, itu bisa jadi turun ke 50.000 secara drastis ya. Oke, seperti itu. Mungkin kalau ada yang bertanya lagi yang kurang jelas, mungkin saya terlalu gugup berbicara di depan kamera. Ditunggu komen dan like dan share-nya dan subscribe-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.